banyak para ulama, banyak para aulia. Bukan hanya di Tarim, di Hadramut, di Yaman, di Mesir, banyak aulia salihin. Di Makkah, Madinah, banyak aulia salihin. Di Syria, banyak aulia salihin. Di Indonesia, banyak aulia salihin. Tentang kenapa kok Habib Umar masyhur. Wah, kata sunnatullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sebagian aulia namanya, masyhurnya dari aulia yang lain. Bukan berarti yang terkenal itu yang paling afdal. Enggak, belum tentu. Dikatakan kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang terkenal berkah aulia-aulia yang tidak terkenal. Karena di Al-Ba'alawi khususnya, Ahlul Bait yang ada di Tarim, itu mereka itu sepakat. Kalau ada satu Allah izinkan untuk masyhur, maka yang lain membantunya dan mendoakannya. Cukup satu sudah. Gak usah banyak yang masyhur. Ini akhlak para alawiyin, Ahlul Bait di Tarim. Dan ini jarang kita temukan. Ada yang masyhurnya itu, yang kita lihat hebat masyhur itu, sebetulnya itu hanya sedikit yang Allah tambahkan. Seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa yang gak kenal Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim? Masyhur. Tapi dikatakan masyhurnya yang hebat itu sampai di mana bikin khol Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedikit-sedikit ya bin Salim. Itu hakikatnya ainul mastur. Itu hakikatnya mastur. Beliau tidak ingin dikenal. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim tidak ingin dikenal oleh orang. Tapi Allah membuka keistimewaan beliau. Sehingga orang mengenalnya. Tapi hakikatnya yang diketahui oleh orang tidak ada apa-apanya dengan apa yang Allah berikan kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sehingga dikatakan masyhurnya ainul mastur. Itu hakikatnya enggak terkenal. Kalau dibuka benar, maka luar biasa makamnya. Sayyidi Habib Umar selama 5 tahun kita di Tarim kurang lebih, beliau terjasad ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segala hal beliau istimewa. Dari keturunan anaknya para aulia salihin, Habib Muhammad bin Hafid da'i Allah, dan mati dalam keadaan syahid fi sabilillah dalam dakwanya. Ayah-ayahnya sampai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari segi ilmu, beliau mulai kecil dididik dengan ilmu. Belajar dari guru ke guru, dari habib ke habib, dari syekh ke syekh. Guru beliau orang-orang mulia, orang-orang hebat. Di antaranya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Muhammad bin Alwi bin Shahabuddin, dan Habib Ibrahim bin Aqil. Semuanya awliya salihin. Habib Muhammad Al-Haddar. Guru-guru orang mulia. Belajarnya giat mulai kecil. Punya guru orang-orang hebat. Semangat dakwahnya, Masya Allah. Belum pernah kita lihat. Saya belum pernah melihat orang yang semangat dakwah seperti beliau. Mungkin ada, tapi saya tidak pernah melihat. Semuanya yang dibicarakan dakwah. Dan semuanya yang dia miliki untuk dakwah. Dirinya berdakwah dengan lisannya, berdakwah dengan hartanya, berdakwah dengan halnya, anaknya, dengan keluarga istrinya dakwah, rumahnya dibuat untuk tamu dakwah, pondok dakwah, radio dia punya, sekarang TV ada Irthun Nabawi, semua yang bisa dia gunakan dakwah dia dakwah. Duduk sama orang tentang dakwah, pergi ke gunung, ke pedalaman, ke luar negeri, waktunya semuanya untuk ilmu dan dakwah. Ibadahnya Masya Allah. Walaupun beliau
Wah, tahu magamnya seberapa kita nggak tahu, tapi tidak meninggalkan sholat sunnah, tidak meninggalkan aurat, tidak meninggalkan zikir di dalam kendaraan beliau. Baca Quran, lepas Quran, baca kitab, sampai dikatakan oleh sahabat kita Habib Jamal, karena beliau di pesawat karena perjalanan panjang sama putranya, tidak salah Habib Hamid atau Habib Muhammad, putra beliau. Semak-semaan Al-Quran karena sama-sama hafal Quran. Yang ini baca beberapa lembar, kemudian yang satu menyemak, kemudian anaknya baca, Habib Umar nyemak, terus seperti itu. Selesai Al-Quran, selesai, datang santri baca kitab, selesai ini, mungkin istirahat hanya beberapa menit. Semuanya untuk ilmu, semuanya untuk dakwah, semuanya untuk zikir. Malam Allah alam beliau tidur berapa menit malamnya. Kita nggak ngomong berapa jam, berapa menit. Tidurnya beliau di mobil sebentar, kadang-kadang di acara itu sebentar. Mulai udah selesai. Wallahu alam beliau tidur apa nggak tidur itu. Kita juga bingung kadang-kadang ngajar kita lihat tertidur. Tapi ketika santri itu berhenti baca kitab, langsung diterangkan oleh beliau. Ini tidur kok faham. Wallahu a'lam. Dari segi akhlak, Masya Allah, selalu senyum sama siapapun. Sama musuhnya beliau senyum. Seperti man khalatahu ahabbah. Seperti sifat Nabi SAW. Siapa yang berkumpul dengannya, pasti cinta. Jangankan Rasulullah, itu kita lihat dari sosok Sayyidi Habib Umar. Siapapun yang duduk pasti dia cinta. Dan siapapun yang mau berkumpul dengan beliau merasa dia yang orang yang paling dicintai Habib Umar. Demikian sahabat Nabi. Semua sahabat itu merasa menjadi orang yang paling dicintai Nabi. Kenapa? Karena ditanya, ketemu, diperhatikan, gak ada dikirim salami. Demikian juga sahabat-sahabat yang duduk dengan Habib Umar, yang kenal Habib Umar, kadang kenal hanya sekali, merasa ya Allah menjadi orang yang dicintai. Akhlak, senyum, tahammul, jabar khatir, menyenangkan orang. Selalu berusaha membuat orang itu senang. Nah, taqwa Allah, taqwa luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menjangkar umur beliau, ya. Mudah-mudahan Indonesia ini mendapat siraman rahmah berkah dari beliau dan dari ulama-ulama yang lain. Mudah-mudahan acara ini kita juga mengikuti wasiat dan kita nisbahkan semua dakwah kita kepada beliau Sayyidi Habib Umar. Mudah-mudahan dengan ini Allah menerima apa yang kita lakukan. Allah yubarik fina wa fikum. Mudah-mudahan Allah mengilhamkan kita ada ikatan batin dengan awliya salihin, dengan Sayyidi Habib Umar atau dengan yang lain. Namanya awliya salihin. Ikat batin Anda dengan mereka sehingga Anda akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk amalan Habib Umar, coba Habib Umar ada aurat Khulasah Madad Nabawi yang isinya di dalamnya ada aurat mulai pagi Wiridul Latif, kemudian sebelum habis Zuhur Hizbul Nasr Habib Abdul Haddad, habis asar baca Hizbul Bahar, sebelum maghrib Wiridul Latif lagi, setelah maghrib atau isya Ratibul Attas, diteruskan Ratibul Haddad, ada Wiridul Sakran, ada Wi'im Nawawi, ada Dzikir Akhirul Lail, Asmaul Husna dan doa-doa Asmaul Husna. Usahakan Anda ambil bagian, mengamalkan apa yang Anda mampu di situ dengan bertahap, ditambah dan ditambah sampai kalau bisa amalkan semua. Wa insyaallah hajat dikabulkan oleh Allah, diselamatkan dari segala bala musibah.